Kami menerima kemenangannya daripada Tuhan. Meskipun kami mungkin belum melihatnya secara fisik, kami belum merasakannya. Tapi dengan iman dan percaya, janjimu ya dan amin. Maka itu kami percaya bahwa kami telah menerima janjimu. Dan kami akan terus berharap sampai janjimu semuanya digenapi di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur kami mempunyai Allah yang selalu menepati perkataannya, yang selalu menepati janjinya. Engkau Allah yang tidak berbohong, Engkau Allah yang tidak bisa berbohong, Engkau Allah yang mengasihi kami. Dan ketika Kau berkata ya, maka kami percaya itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini Tuhan. Yang kedua, kami berterima kasih untuk segala pujian penyembahan yang telah kami naikkan, juga untuk persembahan kolekte yang telah kami berikan, juga untuk doa-doa syafaat yang telah kami naikkan. Biarlah itu semua bagi kemuliaan hormat nama-Mu Tuhan. Biarlah ini dipergunakan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap daripada kami Tuhan. Dimulai dari hamba-Mu. Meskipun hamba-Mu siap Tuhan, tapi hamba-Mu tahu tanpa perkenanan, pengurapan, penyertaan Tuhan, maka sia-sialah hamba-Mu mempersiapkan ini. Sekali lagi hamba-Mu meminta dengan segenap kerendahan hati, kiranya Kau mengurapi pemberitaan firman-Mu. Kiranya Kau berkenan untuk menyertai pemberitaan firman-Mu, supaya firman ini boleh menjadi rema buat mereka. Biar jemaat-Mu bukan mendengar khotbah, tetapi mendapatkan pesan Tuhan bagi umat-Mu di tempat ini. Kami juga berdoa untuk umat-Mu, Kau jamah hati dan telinga mereka, supaya mereka dapat menangkap pesan Tuhan pagi hari ini dan mempraktekannya dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua buat Tuhan yang percaya sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan, silakan duduk saudara. Terima kasih tim Praise and Worship. Shalom, apa kabar? Happy New Year. Ya, saya percaya saudara semua pasti punya New Year resolution ya. Pengen ini lagi, pengen itu lagi. Ya, saya ingin untuk menguruskan badan. Hari kedua langsung makan babi panggang, batal. Ya saudara, saya percaya visi tahun ini the year of new birth saudara ya. Tahun kelahiran baru, dan saya ingin menyampaikan sesuatu. Mumpung ini masih di awal tahun, sesuatu yang bisa memperlengkapi saudara untuk kita bisa betul-betul mengalami new birth, kelahiran yang baru. Baik itu apapun saudara, bisnis baru, apapun keinginan saudara, asal jangan suami baru, istri baru, itu aja nggak boleh kan, yang lainnya boleh saudara. Nah saudara, kalau saudara, saya tanya, apakah saudara tahu Superman saudara? Siapa di sini tidak tahu Superman? Kalau saudara tidak tahu Superman, berarti saudara selama ini tinggal di gua, saudara. Ya. Superman itu dari tahun 38 saudara sudah ada. Ya, dari komik kemudian difilmkan dan sampai sekarang saudara, filmnya pun masih ada, saudara. Nah, kita tahu Superman itu nama juga super, saudara ya. Dia mempunyai kekuatan yang supranatural, saudara ya. Tapi Superman tidak ada kekuatan supranatural di situ. Dia hanya kekuatan kecepatan jadinya aja saudara. Jadi Superman mempunyai kekuatan yang luar biasa, supranatural saudara. Ya, dia bisa terbang cepat dan ngangkat benda yang berat dan segala macam saudara. Tapi satu kita tahu saudara, dia punya kelemahan. Kelemahannya itu dari batu yang berwarna hijau yang disebut kryptonite. Ya saudara yang sudah tahu, saya sedikit jelaskan saudara. Nah, kita tahu bagaimana kryptonite ini bukan hanya membuat Superman menjadi manusia yang biasa-biasa saja, tapi justru membuat dia lebih lemah dari manusia biasa. Betul-betul seperti orang yang lumpuh saudara. Nah saudara, kalau kita renungkan bahwa kita ini agak mirip-mirip Superman saudara. Saya percaya saudara di semua ini orang yang luar biasa, amin. Kita bukan orang yang biasa, kita orang yang luar biasa, amin. Dan kalau Superman bisa melakukan supranatural, kita juga bisa melakukan hal yang supranatural melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita, amin. Nah bedanya, kalau Superman KO-nya sama kryptonite,
pertanyaan saya, kita kadang-kadang punya kelemahan yang disebut pencobaan. Pencobaan inilah yang menjadi kryptonite buat kita. Pencobaan inilah yang membuat kita lemah. Pencobaan inilah yang membuat kita tidak bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan membuat kita lemah, membuat kita lumpuh. Bahkan ada yang mundur dari Tuhan karena jatuh di dalam pencobaan. Nah, pagi hari ini saya ingin membahas satu hal yang menjadi hambatan utama yang membuat kita anak-anak Tuhan menjadi lemah. Sehingga kita tidak bisa mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Bahkan membuat kita kehilangan janji Tuhan. Ya, mari kita slide yang pertama. Saudara, penyembahan berhala itu merupakan hal yang sangat-sangat luar biasa jahat di mata Tuhan. Kalau kita baca di sini saudara ayat 1 sampai 6, mari kita baca Keluaran 20 ayat 1 sampai 6, saudara tinggal baca aja 2, 3. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Nah saudara, di sini 10 perintah Allah. Kalau kita baca 10 perintah Allah, ada beberapa bagian yang hanya cukup 1 ayat. Jangan membunuh, jangan bersaksi dusta. Tapi untuk yang pertama ini, Allah harus membahas sampai 6 ayat saudara, sampai 5 ayat. Yaitu apa? Jangan kita membuat Allah lain. Jangan kita menyembah berhala. Hanya Tuhan yang kita sembah. Dan keseriusan Tuhan dalam hal ini, pertama dia taruh itu sebagai nomor 1 di dalam 10 perintah Allah. Dan dia bahas 1, 2, 3, 4, 5 untuk menekankan keseriusan Allah dalam hal berhala. Ya, jadi kita tahu berhala merupakan sesuatu hal yang sangat krusial, dan Allah sangat, karena di sini dikatakan akulah Allah yang cemburu di ayat 5. Allah yang cemburu. Nah, dan Allah membahas lagi bahwa penyembahan berhala itu sama dengan apa saudara? Kita lihat di sini, kita baca bahwa penyembahan berhala itu disamakan dengan perselingkuhan atau perzinahan. Kita baca di sini Hosea 1 ayat 2, 3. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakalah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Kata membelakangi ini departed, meninggalkan Tuhan. Bukan membelakangi lagi, meninggalkan Tuhan. Nah, perhatikan di sini saudara, Allah ingin memberikan contoh kepada bangsa Israel. Apa yang mereka lakukan ketika mereka menyembah berhala, sebetulnya mereka itu adalah sedang selingkuh. Nah di sini dikatakan, pergilah kawinlah seorang perempuan sundal. Saudara bisa bayangin seorang nabi Tuhan disuruh menikah seorang pelacur saudara. Kalau saat ini terjadi apa kata dunia saudara? Wah kawin sama pelacur. Pendeta kawin sama pelacur saudara. Wah mungkin sekarang heboh saudara. Tetapi di sini Allah ingin memberikan suatu pelajaran, perumpamaan supaya mereka mengerti. Nah, Hosea 3 ayat 1 juga kita baca. Hosea 3 ayat 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Nah, di sini lagi dikatakan, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina, seperti Tuhan juga mengasihi bangsa Israel yang sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain. Dikasih perumpamaannya kepada Hosea bahwa Hosea mengasihi seorang pelacur. Seolah-olah sudah menikah lagi sebagai istri. Nah Tuhan menggambarkan bagaimana dia tetap mengasihi bangsa Israel meskipun bangsa Israel berpaling
kepada Allah-Allah lain, berzina dan bersundal. Yeremia 5 ayat 7 kita baca saudara, 2, 3. Bagaimana kalau begitu, dapatkah aku mengagumi engkau, anak-anakmu telah meninggalkan aku, dan bersumpah demi yang bukan Allah. Setelah aku mengenyangkan mereka, mereka berzina dan bertemu di rumah persundalan. Nah, sampai detik ini saudara sudah mengerti bagaimana Allah mengaitkan antara penyembahan berhala dengan perzinahan atau persundalan. Jadi saudara, kalau saudara berzina dengan saudara selingkuh, suami atau istri selingkuh saudara, mereka sedang melakukan penyembahan berhala menurut Tuhan di sini. Nah, sekarang apa yang Alkitab katakan? Ini kan di perjanjian lama saudara, ya. Di perjanjian lama berbicara tentang. Nah, sekarang apa yang Tuhan katakan tentang berhala di perjanjian baru? Kita lihat di sini saudara. Ayo kita baca 2, 3. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Nah, kata tidak setia di sini, kalau kita lihat di dalam King James, kata-katanya keras sekali saudara. Dikatakan, ye adulterers and adulteresses. Kamu pezina, baik yang laki-laki, adulteresses yang perempuan. Kau berzina yang laki-laki dan berzina yang perempuan juga. Kamu tahu nggak, kalau kita bersahabat dengan dunia, kita memposisikan Allah sebagai musuh kita. Itu pernyataan yang tidak ada abu-abu saudara, kanan atau kiri. Intinya apa? Kenapa sampai Yakobus berkata demikian? Karena Yakobus tahu nilai-nilai sistem daripada dunia sangat bertentangan dengan Allah. Sekarang ini aja dengan nyata saudara. Kalau saudara ingin bersahabat dengan dunia, saudara harus menerima nilai-nilai dunia. Kalau dunia berkata LGBT boleh, saudara harus menerima nilai itu. Kalau saudara mau jadi sahabat dunia. Dan otomatis kalau saudara menerima LGBT, saudara menerima seks bebas, saudara menikah, kumpul kebo dulu baru menikah untuk tes gitu saudara, kayak mobil aja dites dulu sebelum menikah gitu saudara ya. Nah setelah itu saudara menerima nilai-nilai seperti itu, saudara telah memposisikan diri sebagai musuh Allah. Kenapa? Karena nilai-nilai kerajaan Allah sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai dunia. Sampai di sini saudara mengerti? Jadi kita tahu penyembahan berhala merupakan sesuatu hal yang sangat krusial. Dan penyembahan berhala itu sangat dikaitkan dengan perzinahan, dengan perselingkuhan, dengan persundalan. Sampai di saudara mengerti ya. Nah untuk kedepannya saudara duduk nyaman-nyaman. Karena firman yang akan berikutnya ini saudara akan membuat saudara tidak nyaman. Dan semakin saudara tidak nyaman dengan firman Tuhan, berarti saya telah melakukan tugas saya dengan baik. Enggak ada yang amin, enggak apa-apa, ketawa sudah cukup, itu amin. Nah saudara lihat berhala di sini. Ya, berhala-berhala di sini. Adakah saudara punya di rumah saudara? Kalau ada yang punya, nanti tolong pelayanan jemaat tolong didoakan. Ya di sini saudara, agama-agama kepercayaan berhala-berhala saudara. Saya yakin saudara tidak punya barang ini semua di rumah, betul? Ya, lihat kanan kiri, lu punya nggak? Kalau nggak ada tos, kita nggak punya tos, kita nggak punya. Di rumah nggak ada saudara, hanya Yesus, lukisan Yesus, foto Yesus. Yesus lagi gendong domba, Yesus lagi gendong saya, Yesus lagi peluk, ya saudara ya. Saudara saya yakin saudara ini nggak punya, ya, karena ini berhala. Nah yang berikutnya, apakah saudara punya ini? Ayo kanan kiri, lu punya nggak? Tos kalau nggak punya, tos kalau nggak punya. Kalau saudara tos, waduh. Saudara luar biasa. Ini saudara lihat gambarnya, ini asosiasi dengan perempuan semua. Jadi pria-pria aman. Tunggu, belum selesai. Ini masih ada slide berikutnya. Saudara lihat di sini tas, sepatu, perhiasan. Saudara tahu berapa tahun yang lalu saya nonton di TV, seorang artis saudara cewek dibilang 3 hal. Di reality show, 3 hal yang wanita itu tidak pernah cukup. Sepatu, tas, dan alat makeup. Yang ketawa mengaminkan berarti. Ya saudara. Betul saudara. Makanya suami-suami gak usah heran kenapa alat makeup mereka tuh harus 1 tas saudara. Ya kan?
lipstiknya itu bukan satu tapi banyak. Kan kita taunya lipstik warna merah, warna pink, merah muda atau pink kan. Tapi wanita itu banyak saudara. Merah jambu, merah darah. Saya ada bikin listnya saudara. Merah marun, crimson, merah bata, merah tua, merah muda terang, merah muda panas, merah muda dalam, magenta. Kalau kita kan cowok, merah apa ini? Merah kekuning-kuningan. Merah apa? Merah keungu-unguan. Kita nggak tahu warna merah, tapi wanita kalau saudara tanya tahu dia. Yang namanya, apalagi yang bahasa Inggris saudara, warnanya lebih macam-macam. Kalau kita ya ungu ke biru-biruan, kuning ke hijau-hijauan, gitu aja cowok kalau tahu kan saudara. Tapi tenang para wanita, ini giliran saudara. Ya, online game. Kalau saudara nggak tahu ini, saudara tanya anak saudara pasti tahu. Karena ini saya search di Google, ini game online yang cukup populer. Yang ketawa saudara ada di handphone apa enggak? Ya. Terus ada cowok tuh lebih banyak saudara, makanya saya harus bikin 2 slide. Elektronik, olahraga, motor, mobil, itu ada barang-barang sepatu, topi, Jabra, iPhone, iPad semua. Nah saudara, apakah ini dosa? Tidak. Ini berhala? Tidak. Saya tidak katakan ini berhala. Tetapi saudara, kita perlu mempelajari apa itu berhala. Apa yang dimaksud dengan berhala, supaya kita mengetahui bahwa hal-hal ini bisa menjadi penyembahan berhala buat saudara. Kalau kita tidak tahu, kita akan dengan mudah. Dan ini semua saudara, coba saya mau tanya sama saudara, berapa banyak waktu saudara habiskan di handphone saudara? Tahun 90-an saudara tanya, selfie yuk. Saudara bilang, siapa tuh selfie? Saya punya teman namanya selfie soalnya. Tapi kalau sekarang selfie yuk, langsung tahu saudara maksudnya apa. Dan kalau dicek di handphonenya pasti ada 120 foto selfie semua. Ya. Mandi setengah jam, fotonya 2 jam. Nah kita akan belajar saudara. Apa yang dimaksud dengan penyembahan berhala? Menurut Merriam-Webster Dictionary, dikatakan adalah ada 2. Yang satu adalah the worship of physical object as a god. Penyembahan terhadap benda fisik sebagai Tuhan. Ya, penyembahan terhadap benda fisik sebagai Tuhan. Nah ini yang mungkin dari yang gambar pertama lah ya, yang ini ya saudara ya. Yang inilah ya sebagai Tuhan. Saudara kan nggak ada taruh iPad saudara, aku nggak layak. Atau handphone saudara atau sepatu saudara. Nah, oke. Nah yang kedua, inilah yang saya mau saudara renungkan. Definisi yang kedua, immoderate attachment or devotion to something. Ikatan atau loyalitas atau pengabdian yang tidak wajar atau melebihi batas terhadap sesuatu. Ikatan, kita seperti ada suatu ikatan terhadap barang sesuatu. Loyalitas terhadap sesuatu, pengabdian yang tidak wajar. Kalau boleh dikatakan, diterjemahkan, artinya adalah penyembahan berhala itu adalah sesuatu di mana kita memberikan tenaga kita, waktu kita, semuanya kepada Dia, atau kita menerima kekuatan atau kuasa dari sesuatu ini. Ini yang dimaksud berhala. Nah sekarang kalau saudara membaca definisi ini, ikatan atau loyalitas atau pengabdian, saya mau tanya, apakah ada suatu ikatan di dalam hidup saudara terhadap sesuatu yang menurut saudara tidak wajar? Handphone nggak salah saudara, handphone sangat dibutuhkan. Apalagi zaman sekarang. Tetapi pertanyaan, apakah ada suatu ikatan yang tidak wajar atau pengabdian sehingga saudara tidur pun handphone di sebelah, bukan suami saudara, bukan istri, tapi handphone di sebelah. Bangun pagi-pagi yang mau dilihat handphone, bukan pasangan hidup. Ini sesuatu yang saya mau saudara untuk mulai pikirkan. Dan kalau saudara mulai merasa tidak nyaman, puji Tuhan, berarti firman Tuhan mulai berbicara kepada saudara.
Nah, apa yang Alkitab katakan di Perjanjian Baru tentang berhala? Kita baca saudara, Kolose 3 ayat 5, 2, 3. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ternyata di Perjanjian Baru Paulus menekankan lagi bahwa keserakahan itu sama dengan penyembahan berhala. Nah, saya lihat di dalam dua terjemahan Inggris, yang pertama adalah New Living dikatakan greedy, serakah, betul. Tetapi King James dikatakan di dalam Kolose covetousness. Arti kata covetousness. Keserakahan diterjemahkan. Apa itu covetousness, saudara? Keinginan untuk lebih lagi. Wanting more. Saudara, ada seorang bilioner Amerika, John D. Rockefeller, saudara. Ketika ditanya, what is enough for you? Apa itu cukup bagimu? Dia berkata apa? Sedikit lagi. Pada seorang bilioner loh, saudara. Intinya manusia tidak pernah puas. Nah, kalau saudara merasa tidak pernah puas, saya mau kasih tahu sama saudara, hal-hal ini semua tidak ada matinya. Betul? Saudara beli laptop termahal minggu ini. 6 bulan kemudian keluar laptop yang lebih bagus dan lebih mahal dari yang saudara punya. iPhone sekarang harganya 20 juta, saudara. Udah kayak seharga motor, saudara. Saya memikir, wow, kalau saya beli iPhone, waduh, itu udah jaganya gimana itu? Ya kan? Penghasilan saya harus minimum 60 juta untuk bisa beli iPhone 20. Kalau penghasilan saya 10 juta, iPhone berarti pakai apa? Cicilan 12 kali. Yang ketawa pelaku. Ya. Nah, kita akan baca contoh daripada apa yang dimaksud dengan covetousness ini. Keinginan ini. Kita buka, tampilkan ayatnya. Buka di dalam Yosua pasal yang ke-6. Yosua pasal yang ke-6. Tampilkan ayatnya di layar. Yosua pasal yang ke-6. Ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-5. Mari kita baca bersama-sama Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 5. 2, 3. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Ayat 3. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yaitu semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus kamu perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba itu di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu, sedang para imam meniup sangkakala. Ayat 5, apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Nah, ini suatu peristiwa di mana bangsa Israel mau menduduki Yeriko. Dan Yeriko ini mempunyai tembok yang luar biasa. Bukan 1 tapi 2, saudara. Tembok yang bagian luar sama tembok yang bagian dalam. Jadi untuk bisa masuk, saudara, itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat sulit. Tetapi Tuhan berkata, aku akan menyertaimu dan kamu tidak perlu ngapa-ngapain. Kelilingin doang aja, habis itu teriak. Oh, 13 kali, saudara. Sekali hari yang ke-7, 7 kali. 13 kali, saudara, teriak. Dan kita tahu ceritanya, temboknya runtuh, saudara. Padahal temboknya itu lebarnya, saudara, saking lebarnya itu bisa 2 kereta kuda, saudara. Saking lebarnya temboknya. Jadi bukan tembok-tembok yang di rumah kita tipis-tipis, saudara. Temboknya cukup besar dan dibuat dari batu-batu lagi. Dan itu runtuh, saudara. Dan mereka mengalami kemenangan yang luar biasa. Mereka melakukan hal yang supranatural. Seperti yang hanya bisa dilakukan oleh seperti Superman. Mana bisa tembok yang setebal-tebal berapa meter bisa runtuh dua-duanya dan mereka bisa mengalahkan. Dan kalau kita baca di ayat yang ke-21, perhatikan ayat yang ke-21, pasal yang ke-6, ayat yang ke-21,
dikatakan begini, Yosua pasal 6 ayat 21. Mereka menumpas dengan mata pedang apa saudara? Segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada di dalam kota itu saudara. Tidak ada satupun yang terlewatkan, semua dibasmi. Dan Alkitab kalau saudara baca ini terus saudara, tidak menyatakan bahwa Israel ada yang gugur. Tidak disebutkan di sini ada yang meninggal, ada yang mati, tidak ada saudara. Zero casualties, nol, tidak ada yang mati. Saya cari saudara, tidak ada ayatnya maka gugurlah 3 orang, tidak ada. Berarti semuanya hidup semua saudara. Tuhan menyertai mereka dengan urapan yang luar biasa. Allah beserta mereka. Mereka seperti Superman saudara, main pedang saking jagonya saudara. Tang slup gitu ya. Tang slup gitu. Sang slup gitu. Tiba-tiba jago saudara, nggak ada yang mati saudara. Nah, tapi bukan itu yang mau saya bahas. Karena di sini mereka menang segala sesuatu, tidak nih. Nah, barulah slide-nya yang saya mau tunjukkan. Slide. Ya. Kita baca Yosua pasal yang ke-7 ayat yang ke-4. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tapi mereka melarikan diri dari depan orang-orang Ai. Nah, saudara, apa ini saudara? Mereka sudah mengalami kemenangan yang luar biasa. Yeriko sudah dihancurkan. Mereka menang. Mereka dapat sesuatu. Tapi saudara, sayangnya mereka berubah setia kepada Tuhan. Di dalam ayat yang pertama, Yosua pasal 7 ayat pertama dikatakan bahwa mereka berubah setia. Yang bernama akan mengambil sesuatu, hal-hal yang harusnya dikhususkan buat Tuhan. Mereka mengambil. Dan akhirnya setelah mereka mengambil, berikutnya mereka harus menyerang kota Ai. Nah saudara, waktu menyerang kota Ai mereka lihat, mereka mata-matai, mereka bilang, oh Yosua gak usah banyak-banyak kirim. 2-3 ribu aja selesai ini kota. Kalau Yeriko aja selesai, apalagi kota ini. Jadi saudara bisa bayangkan perbandingannya adalah ini. Perhatikan. Yosua 4 ayat 13. Berapa orang saudara? 40.000 orang yang siap berperang. Jadi 40.000 orang menyerang Yeriko. Dan di sini dikatakan mereka ayat yang keempat. Yosua pasal 7 ayat 4, maka berangkatnya kira-kira 3.000 orang. Dari 40.000 orang yang menyerang Yeriko, mereka bilang gak usah banyak-banyak, 40.000 kebanyakan. 2-3 ribu aja, gak nyampe 10% saudara. Yang gak nyampe 10%. Cukup. Jadi saudara bisa bayangkan Yeriko yang sebesar itu tiba-tiba hanya cuma 3.000. Jadi saudara bisa bayangkan kotanya ini kecil banget saudara. Saya bacakan ya di dalam ayatnya yang ke Yosua pasal 7 ayat yang ketiga. Dikatakan kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa ini dengan berjalan ke sana sebab orang-orang sana sedikit saja. Jadi bilang kecil. Kalau Yeriko yang 2 tembok aja hancur, kecil apalagi Ai. Jangankan AI, ASU pun boleh. Yang Chinese agak tahu loh. Nah, tapi kita lihat di sini ceritanya saudara. Mereka baru mengalami kemenangan yang besar, gagah perkasa. Apa yang terjadi ketika mereka menyerang 3.000 ini menyerang ke Ai, mereka melarikan diri. Dan ayat yang kelima, Yosua 7 ayat 5 dikatakan apa? Sebab orang Ai menewaskan kira-kira berapa saudara? 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukullah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Dari mengalami suatu pengalaman supranatural yang luar biasa, hanya dengan teriakan tembok bisa runtuh. Saudara pernah coba? Di kamar saudara, haleluya! Runtuh kamar saudara. Wah keren banget saudara. Kalau gitu jangan di rumah saya lah, di rumah tetangga aja. Saudara, supranatural betul saudara, mana ada teriakan bisa meruntuhkan tembok. Ya kan? Tetapi itu terjadi. Dan Alkitab tidak pernah berbohong, Alkitab tidak pernah melebih-lebihkan. Kalau itu runtuh, betul-betul runtuh saudara. Tetapi kita lihat di sini, alangkah sayangnya
Mereka tiba-tiba mati 36 orang. Tadinya 0, 36 orang. Mereka dikejar-kejar. Tadinya jago main pedang, tiba-tiba, gimana ya main pedang? Mati mereka 36 orang. Apa penyebabnya saudara? Di sini dijelaskan. Yosua pasal 7 ayat 19 sampai 21, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Tuhan Allah Israel, dan mengakulah di hadapannya, katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan daripadaku. Ayat 20. Lalu akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel, sebab beginilah perbuatanku. Ayat 21. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah buatan Siniar 200 sikal perak dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya. Terus di sini dikatakan aku mengingininya. Maka aku ambil semuanya itu kesembunyian. Nah, mengingininya kan nggak salah, mau kan boleh saudara. Tapi apa mengingininya di sini saudara? Ternyata di sini dijelaskan. Nah, then I coveted. Apa coveted itu? I wanted them so much. Mau banget. Aku menginginnya bukan mengingin, aku menginginnya harus dapat. Lagi buka lapak atau Tokopedia sale 11 12. Januari apa programnya? Nggak ada yang berani ngomong. Ya, wah lagi sale, akhir tahun sale, awal tahun sale, awal bulan sale, akhir tahun, akhir bulan, pertengahan bulan sale terus saudara. Kapan nggak sale-nya? Aku mau. Nah saudara tahu kata covet di sini saudara, mengingininya, I want them so much, aku mau banget saudara. Ini saudara sama dengan apa? 10 perintah Allah, perintah terakhir. Jadi saudara bisa bayangkan 10 perintah Allah seperti suatu lingkaran. Ya, pertama jangan berhala, jangan menyembah berhala, ya kan? Jangan menyembah, dan yang ke-10 seperti balik lagi ke 1. Apa ini? Kita baca 2, 3. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Di sini dikatakan ada kata yang diulang lagi, covet. I want them so much. Sama kata ini saudara dalam bahasa aslinya sama dengan kata yang Yosua yang akan bilang, mau banget. Lagi kirimin email, wah laptop keluaran baru, wah bapak-bapak langsung ngelihat mobil baru, wah harus punya. Gak ada duit gak apa-apa, ngutang, ada 12 kali cicilan. Mulai sunyi, berarti puji Tuhan, saudara mulai ngerasa. Saudara, kita perlu melihat ke diri kita sekarang. Kalau berhala yang perjanjian lama, oh itu saya tidak. Tapi bagaimana dengannya Alkitab sekarang? Covetousness. Mau lebih lagi. Satu mobil gak cukup, beli lagi. Kenapa? Karena tetangga punya. Emas di cincin kanan gak cukup. Karena yang di sebelah kanan cincinnya 2, tambah lagi. Yang sebab itu ibadah besoknya minggu ketiga, yang sebelah kiri cincinnya 3 pasang. Lama-kelamaan semua jarinya penuh dengan cincin. Membuat penyembahan saudara berbeda. Tadinya cuman hanya Tuhan kau ku sembah, sekarang agak 5. Kau ku sembah. Disinarin lagi sama multimedia, mengkilat sana sini. Saudara, kita perlu mencek diri kita.
Di sini saudara, coveted. Pengen banget. 10 perintah Allah, yang satu janganlah kau menyembah berhala, yang 10 dikatakan jangan engkau mengingini, pengen banget, wanting so much, mau banget. Harus beli saat itu juga. Kalau perlu ada istilah pre-order. Belum keluar barangnya ada order duluan. Inden. Inilah yang dunia tawarkan kepada kita. Inilah cobaan yang yang iblis berikan kepada kita. Karena apa? Kita baca Yakobus 2:3. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ayat ini jelas berkata bahwa ternyata pencobaan bukan dari iblis. Dia hanya fasilitator. Pencobaan itu dari keinginan kita sendiri. Ketika kita mengingininya somas, iblis bilang, oh kalau gitu aku sediakan sarananya. Email lah, internet, handphone, semua diberikan. Semua. Setiap hari ada tas baru. Baru kemarin beli kok keluar lagi yang terbaru. Oh ini lebih baru lagi dari yang terbaru. Jadi terbaru kuadrat. Beli lagi besok ada lagi yang baru. Kapan habisnya? Dan keinginan kita itulah yang akhirnya menyeret ketika iblis tahu itu keinginan kita yang want them so much. Iblis bilang, oh iya bagus ini aku sediakan sarananya. Kita lihat apa yang terjadi dengan Hawa. Dia melihat buah itu dan dia katakan buah itu kelihatannya baik. Bukan jahat loh, bukan jelek. Buah itu baik. Keinginan. Maka dari itu apa yang iblis lakukan terhadap Yesus ketika dia dicobai. Dibawa ke bumbungan tinggi, dia lihatkan seluruh kerajaan dunia. Ini semua milikku, aku kasih ke kamu kalau kamu nyembah. Ada enggak keinginan? Saudara mulai tanya, apakah keinginan saudara yang melebihi, yang sepertinya tidak wajar? Suatu ikatan, suatu loyalitas, suatu pengabdian yang tidak wajar yang saudara ingini harus dapat. Sehingga bela-belain gara-gara si Akan 36 orang mati. Intinya apa? 36 kehilangan anggota keluarga saat itu. Seorang ibu kehilangan suami, seorang anak kehilangan bapak. Padahal mereka nggak tahu apa-apa, mereka taunya berperang. Tapi hanya karena ulah satu orang, 36 keluarga kehilangan anggota keluarga. Kasihan nggak saudara? Adil nggak? Tidak adil. Makanya khotbah berikut saya akan membahas tentang Tuhan tidak adil. Ketidakadilan Tuhan. Tunggu tanggal mainnya, sabar. Ini kita kesini dulu. Kalau dijadwal lagi tentu. Nah saudara, kita ini tubuh Kristus. Sakit salah satu bagian seluruh tubuh sakit, betul? Saudara kalau sakit gigi bisa kerja? Kan dia bilang lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Saya bilang, oh sorry. Saya lebih baik sakit hati. Kenapa? Karena Tuhan dekat dengan yang hatinya hancur. Sakit gigi, Tuhan gak dekat dengan orang yang sakit gigi. Tuhan dekat dengan orang yang hatinya hancur. Lebih baik sakit gigi. Saudara bisa kerja gak sakit gigi? Ketemu klien, presentasi. Ada gak usah. Satu bagian sakit, seluruh tubuh sakit. Alkitab berkata bahwa Tuhan bilang sama Yosua, Israel berbuat dosa. Dia tidak bilang akan loh, akan telah berbuat dosa. Tidak, dia bilang bangsa Israel berbuat dosa. Dia keseluruhannya karena akan bagian dari keluarga. Jadi saudara tahu konsekuensi yang saudara lakukan. Dosa, berhala, ya, keinginan yang berlebihan, yang covetousness ini saudara. Itu berpengaruh bisa kepada satu gereja, satu kota. Karena kita adalah tubuh Kristus. Jadi renungkan, oleh karena keegoisan daripada Akan, 36 keluarga datang ke kuburan karena anggota keluarganya meninggal. Yang tidak tahu apa-apa. Baru setelah Tuhan ngomong sama Yosua, baru tahu gara-gara si Akan. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini bukan hanya sekedar masalah yang saya
berikan kepada saudara, tetapi ada solusinya di dalam firman Tuhan. Amin. Segala sesuatu selalu ada solusinya di dalam firman Tuhan. Inilah saudara, mari kita baca 1 Timotius 6 ayat 6, 2, 3. Memang ibadah itu kalau disertai raja cukup memberikan keuntungan yang besar. Solusinya terhadap keinginan saudara ini, saudara, yang berlebihan, penyembahan berhala, covetousness, keserakahan, keinginan yang quantum so much. Solusinya hanya satu. Firman Tuhan dikatakan, rasa cukup. Enough. Contentment. Nah, saudara, ibadah di sini diterjemahkan ke bahasa Inggris adalah now godliness with contentment is a great gain. Godliness with contentment is a great wealth. New Living dikatakan. Ternyata rasa cukup itu adalah sesuatu kekayaan yang besar. Kok bisa kekayaan yang besar, saudara? Karena saudara mempunyai rasa cukup di dalam kehidupan saudara. Paulus berkata, aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Tidak ada segala sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik di dalam keadaan lapar, baik di dalam keadaan kenyang. Baru ayat berikutnya dikatakan apa? Segala perkara dapat ku tanggung melalui Dia yang menguatkanku. Amin. Paulus tahu apa itu kelimpahan. Dia seorang pengusaha, saudara. Tapi dia juga tahu persis ketika dia mengalami kekurangan. Dia juga tahu kadang-kadang ketika dia kenyang, ketika dia kelaparan, tapi dia percaya satu hal, apapun keadaan dia tahu dia bisa melewatinya karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Apapun saudara pengen lebih, siapa yang tidak mau kaya? Semua ingin kaya, saudara. Saya juga ingin punya uang lebih lagi, pengen punya rumah lebih besar atau lebih banyak, mobil dan segala macam. Tetapi sekarang saat ini, kalau saya hanya mengingini itu semua, berarti saya telah memberhalakan itu semua, sehingga Tuhan bukan menjadi lagi prioritas dalam hidup saya. Kalau saudara berkata, Tuhan, aku mau mempunyai rasa cukup, disitulah suatu kekayaan yang besar. Kenapa? Karena orang dunia tidak punya itu, saudara. Orang dunia berlomba-lomba menghasilkan uang yang lebih banyak lagi, bisnis lebih banyak lagi, posisi yang lebih tinggi lagi, otoritas lebih kaya, lebih tinggi dan segala macam. Mereka tidak akan pernah puas, saudara, karena itulah mereka. Tetapi kita yang di dalam Tuhan, Tuhan berkata, rasa cukup itu memberikan keuntungan yang besar. Rasa cukup itu adalah suatu kekayaan yang besar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allahku akan menyediakan, mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Segala kebutuhan kita, saudara. Amin. Inilah yang dunia iri sama kita. Kok bisa kita tidak cemburu sama mereka? Mereka berlomba-lomba, kita tenang saja. Yang begitu kita berusaha memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lewat pekerjaan kita, lewat bisnis kita. Tapi kita tidak mau diberhalakan oleh itu. Paulus berkata apa di dalam 2 Korintus 1 Korintus 6 dikatakan apa? Segala sesuatu halal, tetapi tidak mau aku diberhalakan olehnya. Segala sesuatu halal, tapi aku tidak mau diperhambakan olehnya. Sama dengan ini, saudara. Saudara tahu 1 Timotius 6 ini, kalau saudara baca terus, dikatakan apa? Orang yang ingin kaya, kalau saudara baca terus 7, 8, 9, orang yang ingin kaya jatuh ke berbagai macam pencobaan. Saudara tahu, kita jangan mau jadi orang kaya, saudara. Karena kalau ingin kaya, kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Tapi ada yang lebih lagi tinggi di atas kaya, apa saudara? Diberkati. Karena kalau orang kaya belum tentu dia diberkati. Tapi orang diberkati pasti kaya. Amin, saudara. Maka dari itu kita harus memfokuskan Tuhan. Karena penyediaan segala sesuatu dari Dia. Luar biasa, saudara. Dikatakan great wealth. Nah, kata godliness di sini adalah kebenaran, kekudusan, kesalehan, takut akan Tuhan. Kata bendanya. Kata kerjanya adalah menghormati Tuhan, takut akan Tuhan, menyembah. Ketika kita hidup benar dengan rasa cukup, ketika kita hidup kudus, hidup saleh, takut akan Tuhan dengan rasa cukup, itu adalah kekayaan yang besar, saudara. Ketika kita mempunyai kekudusan, hidup benar, hidup kudus, dan disertai dengan rasa cukup, itu merupakan keuntungan yang besar. Kenapa? Karena kita tahu berkat yang akan ngejar kita. Kita tahu Tuhan akan menyediakan kita.
Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan atau melupakan kita di dalam Ibrani. Betul saudara? Dia akan menyediakan kebutuhan saudara. Fokuslah kepada Dia. Tapi kalau kita menghabiskan waktu, mengabdi, loyal, ikatan kepada sesuatu yang tidak wajar yang bukan Tuhan, disitulah kita telah memberhalakan hal itu. Apa itu saudara? Saudara yang tahu. Bahkan saat ini saudara mulai merenungkan. Dan saya yakin Tuhan mulai menunjukkan hal-hal di dalam hidup saudara yang merupakan mungkin hampir saudara belum sudah menjadi berhala dalam hidup saudara. Di sini dikatakan menghormati Tuhan dengan rasa cukup. Takut akan Tuhan dengan rasa cukup. Suatu kekayaan yang besar. Saya akan menutup dengan kesaksian. Tadi dikatakan di dalam Kolose 3 ayat 5 kan dikatakan keserakahan, keinginan, covetousness itu sama dengan penyembahan berhala. Saudara, tahun 2016 saya mengundurkan diri dari pekerjaan saya. Saya minta tim musik untuk maju ke depan. Tahun 2016 saya mengundurkan diri dari pekerjaan saya. Dan waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan yang suruh saya keluar. Jadi Tuhan yang akan menyediakan. Saya percaya itu karena Tuhan yang suruh saudara. Kalau Tuhan gak suruh jangan coba ya. Nah saudara tahu, saya berdoa sama Tuhan ini, Tuhan Engkau yang memanggil aku, pasti ada sesuatu yang buat diriku. Dan aku tidak mau bergantung sama istri. Malu dong saudara, Tuhan suruh keluar tapi tiap bulan, Mami belanja bulanan dong Mami, setoran dong. Saya bilang Tuhan jadi permalukan. Tuhan berikan saya sesuatu untuk bisa sustain hidup saya, bisa memelihara hidup saya. Dan Tuhan berikan suatu bisnis. Dan itu mencukupi hidup saya. Dan mirip-mirip seperti padang gurun saudara. Pas lagi butuh duit tiba-tiba bisa pas saudara. Luar biasa Tuhan. Tahun 2016. Tahun 2017 Tuhan tambahkan lagi berkatnya luar biasa. Bisnisnya mulai makin besar, Tuhan mulai tambahkan lagi. Dan kelimpahan mulai ada saudara. Luar biasa. Berkat yang luar biasa. Dan 2018 Tuhan tambahkan lagi berkat lebih banyak lagi. Wah saya makin luar biasa sukacita saudara. Puji Tuhan saya betul berarti harus keluar dari pekerjaan saya. Tapi bulan November kemarin saudara. Ada suatu peraturan yang membuat saya berpengaruh kepada bisnis saya ini. Sehingga saya harus memberitahu kepada semua klien saya untuk mengikuti peraturan baru ini. Dan saudara tahu, klien saya yang terbesar berkata dia tidak bisa mengikuti ini. Dia minta saya yang melakukannya. Intinya apa? Saya diperhadapkan. Saya harus kompromi terhadap kebenaran firman Tuhan atau saya kehilangan berkat finansial. Kalau saudara jadi saya gimana? Suruh milih nih. Dan saudara tahu, saya sudah hitung kalkulator saudara. Karena orang Cina kan kalkulatornya cepat tuh. Itu dalam 1 tahun saya bisa kehilangan ratusan juta saudara. Kalau saudara jadi posisi saya gimana? Saya bergumul saudara. Tuhan, saya anak Tuhan. Saya pengkhotbah. Masa saya melanggar apa yang saya khotbahin? Saya katakan kepada klien saya ini, sorry saya gak bisa. Harus Anda yang melakukan, saya tidak bisa. Saya tidak mau kompromi. Karena saya ini orang Kristen. Saya sebut saudara, saya orang Kristen. Saya ini aktif di gereja. Saya ini pengkhotbah. Udah aktif gereja, saya pengkhotbah lagi. Dan lucu dia bilang, wah Kristen Katolik, Kristen, wah bagus berarti kamu takut akan Tuhan. Dia tahu kan saudara, tetap aja ditinggalin. Kirain kan, enggak saudara, tetap ditinggalkan. Dan saya akan kehilangan ini saudara. Saudara lihat saya nangis, doakan saya. Saya ratusan juta saudara.
ke menara doa. Saya tidak percaya saudara hal itu. Kenapa? Karena saya tahu Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaannya di dalam Tuhan. Sehingga saya sama sekali tetap tidur nyenyak, tetap makan enak. Karena saya tahu saya mempunyai rasa cukup di dalam Tuhan yang adalah kekayaan yang besar. Kalau saya bisa melakukan itu, saya yakin saudara juga bisa melakukan. Karena roh yang ada di dalam saya dengan saudara sama. Sama-sama Roh Kudus kan. Bukan berarti Roh Kudus saya bawanya mercy, saudara bawanya bajai, enggak. Sama-sama mercy, saudara. Kalau saudara mau, rasa cukupin. Kita akan mengangkat pujian. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian, selidikilah aku. Setelah itu saya mau menantang saudara. Tadi ibadah pertama saya bisa merasakan hati Tuhan yang begitu berteriak kepada saudara. Dia itu Allah yang cemburu. Tadi kita baca saudara di Keluaran. Dia Allah yang cemburu. Dia tidak ingin ada sesuatu pun yang melebihi dia di dalam kehidupan saudara. Dan dia tadi berteriak, I want you, aku mau saudara, saya tidak mau uangmu, saya tidak mau hanya mau kehidupanmu. Itu yang Tuhan inginkan. Dan nanti setelah kita menyanyi, saya mau saudara self-reflection, refleksi diri saudara sendiri. Adakah sesuatu berhala di dalam kehidupanmu yang membuat kau lemah seperti Superman terhadap kryptonite? Yang membuat saudara tidak mampu seperti lumpuh, tidak bisa, bukan biasa-biasa lagi tapi menjadi orang yang lemah. Renungkan itu dan kita akan melakukan tindakan yang profetik dan Tuhan hadir di sini dan Tuhan akan menghargai komitmen tindakan saudara pada pagi hari. Amin. Saya mengatakan ini dengan kasih saudara, bukan ingin menghakimi, mengejek ini, tidak saudara, karena saya mengalaminya diri sendiri, saya tahu persis yang namanya harus menyerahkan apa yang saya suka ini. Karena itu saya telah memberhalakan ini kepada Tuhan. Tapi saya percaya ketika kita melakukan itu, great wealth, kekayaan besar yang Tuhan sediakan buat saudara. Mari kita angkat pujian ini, selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu di dalam hidupku yang tak pernah habis di hidupku. Ku kan berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan dari awal, selidiki aku. Mari kita mulai menyelidiki hati kita, uji kita. Lihat hatimu sekarang. Lihat hatiku, apa yang menjadi berhala dalam hidupku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Aku lihat kebaikan
Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Firman-Mu sudah ditaburkan Tuhan. Dan hamba-Mu percaya bahwa umat-Mu sudah menangkap pesan Tuhan. Dan saatnya lah self-reflection. Semua mata tertutup. Lihat kepada dirimu, pada hatimu. Hanya Engkau yang tahu dengan Tuhan. Bahkan sebelum saya ngomong, saudara sudah tahu apa yang merupakan berhala di dalam hidupmu. Yang saudara inginkan begitu kuat, wanting so much. Hanya saudara yang tahu. Apakah suatu ikatan, suatu pengabdian atau suatu loyalitas. Saudara kuat di dalam Tuhan, bahkan saudara melayani. Tetapi kalau sudah begitu pornografi, saudara langsung lemah. Saudara ingin mengasihi Tuhan, tapi saudara cinta sama pacar saudara, gak apa-apa tidur sama-sama. Saudara menjadi orang yang lemah. Banyak hal saudara, ini hanya contoh. Lihat pada hati. Dan saya yakin saudara sudah menemukannya. Kalau saudara tidak ada, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tapi kalau ada saudara, saya mau kita melakukan tindakan profetik pagi hari. Anggaplah saudara menaruh itu di tangan kanan saudara. Dan saudara angkat ke atas. Apa itu yang saudara inginkan, yang want them so much, covetousness, menginginkannya berlebih-lebih yang tidak wajar. Taruh di tangan kanan dan kita serahkan kepada Tuhan. Kita katakan, Tuhan, ambil ini Tuhan. Take this, ambil berhala ini dari hidupku. Aku gak mau ini menjadi penghalang aku untuk menggenapi year of new birth. Menghalangi aku untuk menerima janji Tuhan. Membuat aku menjadi lemah, menjadi tidak kuat, menjadi bukan lebih lemah dari orang yang biasa. Tapi aku mau menjadi orang yang luar biasa. Take this Lord, ambil ini. Tuhan mau saudara. Dan Tuhan dari surga saat ini melihat tindakan saudara. Dan dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tangannya turun saat ini. Mengambil dari setiap tanganmu berhala-berhala, keinginan-keinginannya tidak wajar. Tuhan ambil dari tangan saudara. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan menggantikannya dengan suatu rasa lapar dan haus akan Tuhan. Rasa lapar dan haus akan firman-Nya. Rasa haus dan lapar akan Dia. Dan untuk mencari wajah-Nya. Terima. Terima. Divine exchange. Pertukaran ilahi terjadi. Pertukaran ilahi terjadi. Pertukaran ilahi terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Ambil. Ambil Tuhan. Dan berikan yang baru. Berikan hati yang baru. Berikan kerinduan yang baru. Kira dada bakola basakara. Kira dada basokara basakara. Kira dada bakola basakara. Ora basakara. Haleluya.
long to worship you. Merindukan untuk menyembah Tuhan. I have decided to follow Jesus, no turning back. Mengambil keputusan untuk mengikut Yesus dan tidak akan melihat ke belakang. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Engkau telah berurusan dengan mereka. Dan Engkau akan terus berurusan dengan mereka. Sampai mereka menjadi sempurna di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sempurnakan doa hamba-Mu. Meteraikan doa hamba-Mu dan sempurnakan pemberitaan firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.